Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Keindahan karunia Tuhan hari ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 24 ayat 15 sampai 27. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Demikianlah firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali kita menemukan adanya barang-barang yang aspal, artinya asli tapi palsu. Barang-barang tersebut seperti asli, sehingga membuat kita tergiur ingin memilikinya, tapi nyatanya palsu yang membuat kita kecewa. Godly Family yang dikasihi Tuhan, Injil Matius ini mau mengatakan bahwa akhir zaman sudah dekat dan ada tanda-tanda yang dapat kita lihat, yaitu adanya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, di mana mereka akan membuat tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat. Bahkan mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan, artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi tidak hanya barang-barang palsu, tetapi nabi pun juga ada yang palsu. Nabi palsu memiliki ciri-ciri mereka memberikan nasihat yang dapat menyesatkan karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka memiliki sifat munafik, mereka memiliki sifat yang menyesatkan dan jahat. Dalam Matius 7 ayat 15 mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, atau sering kita dengar dengan istilah serigala berbulu domba. Godly Family yang dikasihi Tuhan, seorang nabi adalah orang yang menerima wahyu Allah ataupun suara Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia dengan tujuan supaya manusia bertobat, supaya manusia hidup dalam kebenaran firman Allah. Ia menegur dan membangun manusia untuk hidup kudus. Oleh karena itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang bisa juga menyesatkan setiap orang percaya. Ketika iman kita sudah mulai melemah, ini akan mudah sekali untuk dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang dilakukan oleh para nabi palsu. Oleh karena itu, Godly Family yang dikasihi Tuhan, milikilah iman yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan adanya nabi-nabi palsu. Ayat 27 mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ayat ini menggambarkan tentang kedatangan Yesus seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Sebagai orang percaya, tentu kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Berbicara tentang menanti atau menunggu, tentu banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Ketidaksabaran, ada rasa bosan, ada rasa jenuh, dan masih banyak lagi sikap yang membuat kita berubah di dalam menanti, apalagi menanti yang tidak pasti. Namun tidaklah demikian ketika kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Janganlah kita santai-santai saja atau masa bodoh saja, atau melakukan apa yang menjadi kesukaan kita. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sikap hidup kita dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah hiduplah melekat dengan Tuhan, hiduplah bergantung pada Tuhan, hiduplah mengandalkan Tuhan, dan hiduplah kudus dalam pikiran, dalam perkataan, dalam relasi kita dengan sesama, sehingga kita siap untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim Agung. Ketika Tuhan datang kembali, didapati iman yang ada di dalam diri kita. Jadi ada dua hal yang harus kita pelajari pagi ini.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang dapat menyesatkan kita di saat iman kita menjadi lemah. 2. Tetaplah taat dan giat melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tambah-tambahkanlah iman percaya kami kepadamu sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan berilah kepada kami hati yang tetap setia, taat dan giat melayani Engkau sampai Engkau datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.